Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ashabi ajmain, khususan ila Hafidz Hasan Al-Mas'udi wa muassis hadhil madrasah wa usulihim wa furihim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, ini kita belajar agak spesial ya. Spesial karena hari ini adalah Hari Guru Nasional. Nah, kalian akan belajar etika. Etika itu akhlak ya. Nah, untuk kali ini karena kalian seorang siswa, seorang pelajar, maka sudah Bapak pilihkan kita akan belajar etika sebagai seorang siswa. Artinya nanti etika kalian bagus, mudah-mudahan bisa diterapkan sehari-hari, nanti menjadi siswa yang sukses gitu ya. Kalian tulis yang perlu ditulis ya. Ya, ditulis yang perlu ditulis. Disiapin pulpen sama bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti agak-agak aneh Bapak manain bahasa Jawa nggak apa-apa ya, tapi tetap Bapak jelasin pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alim. Adabul muta'alimi utawi iki bab menerangkan etika atau sopan santun seorang siswa. Siswa itu orang yang lagi belajar ya. Lil muta'alimi adabun. Jadi bagi seorang murid itu ada tata keramanya. Tata keramanya, ada tata krama. Adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadzihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Jadi sebenarnya etika seorang siswa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika terhadap dirinya sendiri. Jadi seorang siswa itu harus sopan terhadap dirinya sendiri, itu yang pertama. Ini kalau mau jadi siswa yang sukses fid dini wa dunya wal akhirah ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sopan terhadap gurunya. Sopan terhadap gurunya. Jadi terhadap dirinya juga harus sopan, terhadap gurunya apalagi harus sopan. Kemudian wa adabun ma'a ikhwanihi, dan juga harus punya sopan santun, punya etika terhadap teman-temannya. Nah, ini yang kalian harus terapkan benar-benar nih ya, ketiga-tiganya ya, biar nanti kalian jadi siswa yang sukses. Yang pertama, wa amma adabuhu fi nafsihi fakatsiratun. Adapun etika seorang siswa terhadap dirinya sendiri, kalian sopan terhadap kalian sendiri, itu banyak sebenarnya. Minha tarhul ujbi. Kalian harus menghindari ujub. Ujub itu ngerasa paling oke sendiri, jadi membanggakan diri sendiri, itu tidak boleh ya. Jadi nanti kita belajar, kita itu kan masih belum pinter ya kan. Belajar itu karena belum pinter. Kalau belum pinter ya nggak boleh ujub, nggak boleh membanggakan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Wa minha, jangan ngobrol ya, jangan ngobrol, didengerin beneran, didengerin bener. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak boleh membanggakan dirinya sendiri. Diri sendiri itu nggak boleh dibanggakan. Karena kalian masih siswa, siswa itu belum pinter. Yang kedua, wa minha at-tawaddu'u. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri nggak baik, rendah hati.
Rendah hati bisa dimanain, kalian bisa tahu kan rendah hati itu. Wasidku, wasidku itu harus jujur. Awas nih, jujur. Jadi di samping rendah hati harus jujur. Supaya kenapa? Liyakuna mahbuban. Nah, kalau kalian tawadhu, rendah hati, itu nanti akan disenengi nih. Disenengin gurunya, disenengi teman-temannya. Enggak usah pengen kelihatan gambarnya, nanti kelihatan gambarnya. Yang penting itu apa yang Bapak sampaikan ini diterima benar ya. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Yang pertama, yang berikutnya tawadhu tadi ya. Kenapa harus rendah hati? Biar nanti disenengin teman-temannya, disenengi gurunya. Kemudian yang berikutnya mau sukon bihi. Nanti biar dipercaya. Kalau kalian jujur itu nanti dipercaya. Ya dipercaya temannya, ya dipercaya gurunya, ya dipercaya orang tuanya. Jangan sampai begini, kayak hari ini nih. Kalian dari rumah ke sini bilangnya mau ngaji, ya kan? Minta ongkos, minta segala macam. Nyampe di sini kalau cengengesan nggak dengerin apa yang kita kaji hari ini, berarti kalian nggak jujur. Menyalahgunakan uang saku. Orang suruh ngaji kok di sini malah cengengesan. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian etika yang berikutnya adalah wa minha ayakuna waquran fi misyatihi. Sebaiknya kalau jalan kalian yang anteng. Anteng itu dalam arti ya ada godaan apa tetap jalan ke sekolah, tetap jalan ke tempat majelis taklim. Ya. Jadi anteng ini bukan berarti cuma anteng fisiknya, tapi ada godaan apapun tetap jalan ke sekolah. Itu ya. Yang berikutnya ghodon torfahu anin nadri ilal muharramat. Jaga penglihatannya. Jadi orang mau sekolah jangan nonton yang enggak di jalan. Ya. Enggak boleh nonton yang enggak di jalan. Itu etika kalian terhadap diri sendiri. Kalau kalian mau sekolah malah nonton yang enggak, berarti kalian enggak sopan. Enggak sopan terhadap dirinya sendiri. Enggak menghargai kalau kalian itu siswa mau ngaji, mau sekolah. Gitu ya. Wa ayakuna aminan. Yang berikutnya kalian harus amanah. Amanah terhadap apa? Alama utiyahu minal ilmi. Kalian harus amanah terhadap apa yang disampaikan oleh guru kalian. Disuruh jujur, ya jujur. Disuruh sekolah ya sekolah, disuruh belajar ya belajar. Disuruh ngerjain tugas di rumah ya dikerjain ya. Jangan sampai kalian menyalahgunakan ya tadi minta ongkos ke sekolah nggak sampai sekolah. Ada nggak begitu? Nah jangan, kalian nggak jujur itu namanya. Nggak bisa dipercaya, nggak amanah. Amanah fala tajibu bi ghairi ma ya'rifu. Maka kalau ditanya, ada pertanyaan, ada persoalan, jawablah sesuai pengetahuan kalian. Itu amanah maksudnya. Jadi ditanya apa kalian belum belajar, jawab aja sekenanya. Enggak boleh ya. Itu enggak amanah namanya ya. Jawab sesuai apa yang kalian tahu. Itu kalau sudah begitu berarti kalian sopan terhadap dirinya, terhadap kalian sendiri. Itu diantara etika sebagai seorang siswa. Yang berikutnya wa amma adabuhu ma'a ustadihi. Yang berikutnya adalah etika kalian terhadap guru kalian. Ini yang enggak kalah penting. Jadi kalian harus sopan terhadap dirinya sendiri, menghargai dirinya, menghargai kalian sebagai seorang siswa itu. Berikutnya adalah harus sopan terhadap gurunya. Apa saja itu? Yang dianggap kalian sopan terhadap gurunya itu apa? Wa minha ayat takida anna fadlahu akbaru min fadlil walidayhi. Kalian harus punya salah satu keyakinan, harus punya keyakinan bahwa guru kalian, guru itu ya bukan cuma guru sekolah ya guru ngaji ya, pokoknya yang ngajarin apa aja, guru olahraga, guru seni, guru matematika dan seterusnya. Menganggap bahwa guru-guru kalian itu harus punya
keutamaan lebih dibanding orang tua kalian. Maksudnya begini, dari sisi ini ya, dari sisi karena gurunya ngajarin dan seterusnya, itu harus punya keyakinan bahwa guru kalian itu lebih punya keutamaan dibanding orang tuanya. Kenapa? Li'annahu yurabbi ruhahu. Kenapa? Karena guru itu mendidik jiwa kalian. Jadi dari sisi guru itu mendidik jiwa kalian, maka kalian harus punya keyakinan bahwa guru kalian itu punya nilai lebih dibanding orang tua. Bukan berarti kalian menyepelekan orang tua terus karena menghormati guru tapi orang tuanya disepelekan. Enggak begitu ya. Orang tua itu juga maha penting. Tapi dari sisi ini, dari sisi karena guru itu ngajarin kalian, ngajarin sopan santun, ngajarin ngaji, ngajarin sekolah, ngajarin matematika, ngajarin macam-macam, itu dianggap kalian harus punya keyakinan bahwa guru itu punya nilai lebih dibanding orang tua. Bukan berarti menyepelekan orang tua, bukan seperti itu ya. Jadi kalian harus punya keyakinan bahwa gurunya itu punya nilai lebih karena guru kalian itu mendidik jiwa kalian. Ya, ngajarin sholat, ngajarin ngaji, ngajarin macam-macam itu kan. Oke. Yang berikutnya, wa minha al-khudu'u amamahu. Kalau ada guru, kalian harus yang sopan di depannya. Ada guru di depan, serunal-serunal aja lari. Nggak boleh ya. Minimal kalian nunduk. Jadi kalau ketemu guru, mau kemana Pak? Nggak sopan. Ke bawah, Bapak mau kemana? Ibu mau kemana? Jangan, Pak. Dari bahasa itu nggak sopan. Ya, itu kelihatannya sepele tapi itu penting. Ya. Jadi di depan guru kita harus sopan. Walaupun kalian petakilan kalau begitu ada guru ya yang sopan karena itu di depan guru. Berikutnya wal julusu fi darsihi bil adabi. Kalau sudah mulai pelajaran begini kalian ya harus punya sopan. Artinya jangan duduk di atas meja, kakinya metangkring. Sopan nggak begitu? Nggak boleh. Di samping itu wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu. Dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Walaupun kalian nggak seneng. Ini gurunya ngomong kalian ikut ngomong. Jadi seperti pasar di dalam pasar. Ya nggak boleh. Nanti dibiasain. Nah apalagi nih kelas kalian ada beberapa guru itu yang cerita ke bapak kelas 73 sekarang enak, bagus. Nah itu harus dijaga. Ya harus dijaga. Sopan santunnya dijaga. Jadi guru nerangin apapun walaupun nggak suka dengerin dengan baik. Kalau nggak begitu berarti kalian nggak sopan. Guru ngomong kalian ngomong nggak sopan. Oke. Yang berikutnya wa minha tarkul mizahi. Menghindari gojekan. Gojekan itu bercanda. Guru udah mulai, Pak Iqbal udah masuk materi. Kalian masih ribut, masih bercanda cubit-cubitan sama temennya misalnya, gelitik-gelitikan. Nah, nggak boleh itu, nggak boleh. Itu dianggap tidak sopan. Berikutnya wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bi hadratihi. Ini yang kalian kadang-kadang nggak sadari. Jangan memuji orang lain, guru lain di depan guru yang lagi ngajar. Misalnya begini. Bapak ngajar matematika ya. Matematika itu jarang disukai. Kemudian kalian lagi diajar sama guru jarang disukai gitu. Kemudian bapak lagi ngajar kalian ngomong, Pak enakan guru yang itu tahu Pak. Memuji guru lain di depan guru yang lagi ngajar itu sangat tidak sopan. Kenapa? Makhofatan ayyafhama ustadzuhu annahu yadumuhu. Takutnya gurunya salah paham, kalian ngomong begitu itu dianggap menghina. Iyalah orang bapak yang ngajari enakan Pak Ucup tahu kalau ngajar kita santai ini. Bapak mah tegang mulu.
Jangan sekali-sekali ya, tidak boleh. Itu sangat-sangat tidak sopan. Kalau nggak sopan nanti kalian nggak bisa nerima ilmunya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang nggak kalah penting. Allah yasuddahul haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Kesopanan yang terakhir adalah jangan karena malu terus kalian nggak mau nanya padahal kalian belum ngerti. Misalnya Pak Yusuf lagi ngajar cara dribble bola. Bla 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 bla. Padahal kalian nggak ngerti. Tapi mau nanya malu. Nah, malu tidak bertanya padahal kalian tidak ngerti itu dianggap tidak sopan. Paham ya? Jadi jangan karena malu kalian belum paham malah nggak nanya. Nggak nanya karena malu padahal belum ngerti itu dianggap tidak sopan. Sopannya bagaimana? Nggak ngerti nanya. Pak Yusuf, saya agak susah bagaimana sih kalau bola datang terus nanya begitu. Belum ngerti nggak nanya karena malu dianggap tidak sopan. Jelas ya? Itu diantara etika kalian terhadap guru. Jadi itu harus dijaga benar. Biar nanti gurunya juga ikhlas, ilmu kalian dapat manfaat nanti. Pinter beneran. Kalaupun nggak pinter sininya, pinter cara bersosialnya. Jadi rajin ngaji, jadi rajin sekolah, bantuin orang tua, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kalau cuman pinter nilainya 99 tapi kelakuannya nggak bener, itu nggak pinter namanya. Hanya dapat angka doang. Nah itu bahaya. Pinter matematika, logaritma dan seterusnya buat bopol ATM. Celaka nggak? Nah, celaka. Nanti menyalahgunakan ilmunya, nggak amanah itu nanti namanya ya. Oke, yang berikutnya itu sopan terhadap guru sudah. Wa amma adabu ma'ikhwanihi. Berikutnya adalah etika kalian terhadap teman sesama teman kalian juga harus sopan. Kalau nggak sopan nanti juga berpengaruh. Kalian belajar nggak sukses nanti jadinya. Ya. Fa minha ihtiramuhum. Yang pertama harus memuliakan temannya. Artinya hargain, sama-sama kelas 73. Sama-sama kelas 73, sama-sama kelas 7, sama-sama di al-watoniyah 2. Enggak ada kalian yang lebih tinggi atau lebih rendah, enggak ada, sama semua ya. Jadi harus hargai temennya, walaupun itu gede atau kecil, pinter atau enggak pinter, sama. Nah, baru kalian itu sopan. Ya. Yang berikutnya watarkul ihtiraki wahidin minhum. Hindari jangan merendahkan salah satu. Misalnya ada teman kalian, teman kita nih kecil, terus sering terlambat, nggak pahaman, terus dibully. Nah itu belum selesai udah ada yang ngobrol, nggak boleh ya. Itu dianggap tidak sopan, nggak sopan. Jadi nanti kalau ada temennya nggak bisa-bisa, terus kalian hina-hina, itu tidak sopan, tidak sopan. Karena kemampuan masing-masing itu beda. Ada yang diajarin sekali langsung setek. Ada yang beberapa kali, udah 5 kali, 6 kali, nggak ngerti-ngerti juga. Jangan dihina ya. Menghina temannya begitu, itu tidak sopan. Lanjutnya, wa minha an la yaskhara bi batil fahmi minhum. Apalagi nih. Jadi temennya nggak bisa-bisa. Terus Kesa nih diajarin udah dari tadi nggak bisa-bisa, udah tinggal aja Pak. Nggak boleh begitu ya. Karena ada yang tadi Bapak bilang, ada yang sekali diajari bisa, ada yang butuh 7 kali baru bisa, ada yang butuh 10 kali baru bisa. Jangan direndahkan, jangan dihina. Selanjutnya wa alla yafraha idza wabbaqal ustadu ba'dul qasirina. Misalnya gini, Bapak lagi bukan ngomelin ya. Misalnya Raisa nih, Raisa kamu sebenarnya belajar nggak sih di rumah? Misalnya gitu. Terus di belakang, ayo syukurin lo, ayo rasain. Itu tidak sopan, tidak sopan terhadap temennya. Nggak boleh begitu. Salah satu lagi diomelin gurunya, diem. Bisa jadi ntar kamu yang diomelin kan? Nah, jadi nggak bisa-bisa gurunya. Kalian sebenarnya di rumah belajar nggak sih? Dibuka nggak bukunya misalnya? Yang di belakang, ayo syukurin lo.
malah seneng, ayo rasain lo. Itu tidak sopan terhadap temennya ya. Nggak sopan terhadap yang lagi diomelin, nggak sopan kalian. Gitu ya. Kenapa itu nggak boleh? Fa inna dzalika asbabul bukti wal adawati. Karena itu nanti bisa membuat dia benci dan mengakibatkan permusuhan. Akhirnya di kelas jotos-jotosan. Sekolah disuruh belajar malah jotos-jotosan. Paham nggak kira-kira ini? Kira-kira bisa dilaksanakan setiap hari apa enggak yang tadi dari awal? Jadi kalian harus sopan terhadap diri kalian, menghargai bahwa kalian sebagai siswa, berarti sikapnya jangan aneh. Sekolah ya sekolah. Sekolah malah nonton bal-balan dulu. Nonton orang ngadu ayam dulu. Ada ngadu ayam. Ntar dulu sekolahnya. Wah, itu nggak sopan berarti. Kalian nggak sopan terhadap dirinya sendiri. Terhadap guru tadi. Begitu guru masuk, tidak ada yang celamitan, duduk di atas meja, kakinya nangkring, ngobrol sama temennya, tidak ada lagi. Kelas 73 jangan malu-maluin ya. Kemudian yang terakhir tadi, di samping sopan terhadap diri sendiri, terhadap guru, terhadap teman juga harus sopan. Jangan menghina temennya, jangan merendahkan temennya. Temennya lagi diomelin, jangan disyukur-syukurin. Ya, itu nanti dia bisa benci, nanti bisa jadi permusuhan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.